Menikahi janda Ting-Ting. Bab 132. Pokoknya, cari cara untuk menjebak wanita itu. Kita singkirkan diam-diam. Beliau menyondongkan tubuhnya ke depan tepat di belakang telinga Waldan. Kamu yang paling tahu seluk-beluk wanita itu. Kita mainkan setelah saya resmi dilantik. Siap, Pak. Waldan terus fokus pada jalanan. Sejak memutuskan untuk ikut menerima tawaran menggiurkan itu, Waldan mulai tampil lagi meski tak lagi berseragam. Sekarang ia hanya bertindak sebagai An-4K buah berkedok supir pribadi. Sementara Chelsea masih duduk di posisi yang sama, bersedekap dada dan membiarkan dirinya tenggelam dalam lamunan. Tak lama, Rusdi dan beberapa orang temannya datang menghampiri dan ikut duduk di dekat Chelsea. Bu Chelsea nggak apa-apa kan? Chelsea mengangguk pelan. Maaf, tapi kami tadi nguping. Rusdi terlihat mulai serius. Dari gelagatnya sangat mencurigakan, kan? Saya harus melaporkan ini ke atas, agar langsung diselidiki. Jangan gegabah, Rus. Chelsea beralih menatap Rusdi. Kamu ingat nggak deklarasi Mas Arman sebelum menjalankan tugas? Satu kaki di kuburan, satu kaki lagi di penjara. Artinya, terlambat bertindak jadi korban, terlalu cepat bertindak bisa jadi tersangka. Saya minta bantuan agar ini diselidiki secara diam-diam dulu, lanjut Chelsea. Jangan libatkan yang lain, saya cuma percaya sama kalian. Karena tadi beliau sepertinya kesel sama ibu, tolong biarin saya jadi pengawal Bu Chelsea kemana-mana. Bahaya, ungkap seorang pria di belakang Rusdi. Nggak usah, insya Allah saya bisa jaga diri. Kalaupun nanti terjadi apa-apa sama saya, jangan pernah lupain kami ya, karena bagi Mas Arman, kalian sudah seperti adik-adiknya. Bu Chelsea. Rusdi mengusap matanya yang mulai basah. Jangan ngomong gitu. Kami janji bakal nyelesain ini semua secepatnya. Nggak akan buang waktu. Tapi tolong, ibu dan bapak harus baik-baik saja. 8. Chelsea hanya tersenyum sambil berkaca-kaca. Tak lama, ponselnya berdering tanda panggilan masuk dari Rania. Ia tahu pasti ada hal penting sampai adik iparnya itu menelpon. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kenapa, Ran? Chelsea berdiri, memakai tas selempangnya. Kondisi Bang Arman menurun, cepat ke sini. Rania terdengar histeris. Wajah Chelsea pun mulai memucat. Melangkah cepat keluar dari kantor tersebut, seraya terus bicara dengan Rania di ujung telepon. Rusdi pun ikut menyusul. Sementara yang lain tetap berada di kantor untuk membereskan barang-barang Arman yang berserakan di lantai ruangan. Setelah panggilan telepon dengan kakak iparnya terputus, Rania dan Arkan dipersilakan masuk ke dalam ruangan untuk membantu membisikkan kata-kata yang mungkin bisa membantu Arman agar tetap bertahan. Bang Arman, jangan tinggalkan kami. Derain air mata Rania terus keluar tanpa henti. Tolong penuhi janji abang untuk menunggu aku dan Altaf sukses. Jangan pergi dulu, aku mohon. Arkan merangkul, berusaha menguatkan Rania. Sedangkan dokter dan seorang perawat sedang sibuk mengatur saturasi oksigen dan menyuntikkan cairan obat. Tapi kondisi vitalnya terus menurun drastis. Bang Arman, Rania kembali memeluk erat kakaknya yang semakin drop dari detik ke detik. Jangan tinggalkan Kak Chelsea, dia lagi hamil An-4K kedua kalian. Aku mohon jangan biarkan An-4K abang jadi yatim. Teriakan Rania menggema ke sekeliling ruangan itu dan di saat bersamaan monitor jantung di samping berangkar, kembali menggambarkan garis stabil. Perlahan terus merangkak naik dan akhirnya dokter bisa bernapas lega. Alhamdulillah, kondisinya stabil lagi, malah semakin naik ini, ucapnya sambil menunjuk layar, lalu menoleh menatap Rania. Terima kasih, sudah membuat abangmu kembali. Alhamdulillah, ucap Rania sambil menyeka air mata.
Kalau begitu silakan keluar dulu. Nanti kalau sudah selesai, kami panggil masuk. Baik, Dok. Arkan segera menuntun Rania keluar dari ruangan tersebut. Kembali duduk di kursi tunggu. Aku pikir, Bang Arman akan meninggalkan kita. Arkan kembali mengelus dada. Menoleh menatap Rania. Ternyata Kak Chelsea hamil. Alhamdulillah ya. Enggak sih, ucap Rania, masih sesegukan. Loh, tadi itu kamu teriak gitu. Aku asal ngomong aja karena panik. Rania kembali terisak-isak cukup keras. Tapi berhasil kan? Enggak sia-sia aku bohong. Astagfirullah, Rania tuh. Arkan menggeleng sambil mengusap air mata yang membasahi pipi istrinya. Udah, jangan nangis lagi. Bang Arman pasti baik-baik saja. 9. Butuh waktu beberapa saat untuk Rania menyelesaikan tangisnya. Sekarang, ia dan Arkan kembali duduk dengan tenang. Tenggelam dalam lamunan tanpa mempedulikan banyaknya orang yang berlalu lalang di hadapan mereka. Bang, bagaimana dengan Satgas? Akhirnya Rania menoleh menatap suaminya. Abang tetap harus berangkat ke sana. Bagaimana denganmu? Harus tetap ke pulau melanjutkan praktek. Kepalanya menggeleng pelan. Aku tidak bisa. Sepertinya semua akan tertunda. Lagi pula, aku tidak ingin menjadi apapun tanpa Bang Arman. Nggak ada semangat lagi. Hembusan napas Pasutri itu terdengar secara bersamaan. Aku tidak bisa menolak tugas negara, satu lanjut Arkan, terdengar datar. Tapi sedang aku usahakan untuk menunda keberangkatanku jadi tahun depan. Aku ingin tetap di sini, menemani kamu dan menunggu Bang Arman sadar. Sama seperti yang kamu bilang barusan, tanpa dia apalah guna pencapaian kita, aku menjadi tentara juga karena semangat darinya. Ternyata, kita semua bergantung padanya. Kepala Rania kembali tegap, menatap pintu ruang rawat kakaknya. Bukan hanya kita, tapi masih banyak lagi. Bang Arman seperti tongkat tempat kita berpegangan. Jika dia hancur, kita pun sama. Ucapan Rania membuat tekad Arkan semakin kuat untuk tetap tinggal. Tak peduli sanksi apa yang akan ia terima jika menolak tugas, intinya dia ingin tetap di sini, menyelesaikan masalah yang tak dapat istri dan kakak iparnya selesaikan sendiri. Ibarat wayang, pasti ada dalang yang menggerakkannya, gumam Arkan. Untuk menyingkirkannya, seseorang hanya perlu diam-diam mematikan lampu. Ngomong apa sih? Arkan hanya tersenyum dan kembali mengusap kepala istrinya. Mereka kembali hening, sebelum akhirnya suara langkah kaki di ujung koridor mengalihkan perhatian. Terlihat Chelsea berjalan tergesa diikuti Rusdi dari belakang. Bagaimana kondisi Mas Arman? Tenang Kak. Kondisinya sudah normal. Mendengar jawaban itu membuat Chelsea bersandar pada tembok. Menyeka keringat yang memenuhi dahi seraya meredam semua ketakutan yang bermunculan sepanjang perjalanan. Rania segera mendekati sang kakak ipar, untuk menenangkannya. Sementara Arkan menghampirinya Rusdi yang juga masih terlihat syok. Rus, ada hal yang ingin aku bicarakan. Arkan memberikan kode agar Rusdi mengikuti langkahnya meninggalkan tempat itu. Mumpung ada kesempatan untuk bicara berdua. Di saat Arkan sedang berusaha keras mengungkapkan kasus P364 Arman, Livia justru melakukan hal sebaliknya. Membuat nama baik Arman semakin hancur di sosial media. Saya membuat postingan, hampir setiap sejam sekali, Pak, ungkapnya kepada pria parubaya yang sedang duduk santai di sofa apartemennya. Yakin deh, sekarang Arman udah nggak ada harga dirinya di mata. 10. Masyarakat. Jadi, tolong penuhi janji Bapak untuk membuat dia tidak pernah sadar lagi. Pokoknya, sebelum anak ini lahir, dia harus mati. Livia kembali menekankan keinginannya, demi memuaskan dendam dalam hatinya. Agar saya bisa dengan mudah mengambil hak istri dan an 4 ke Arman. Masalah tes DNA,
bisa saya manipulasi, yang penting singkirkan dia dulu. Pria parubaya itu terkekeh kecil, sambil mengusap kumis dengan ibu jari dan jari telunjuk kanannya. Itu gampang. Tapi, yang pertama harus disingkirkan sepertinya bukan Arman, tapi istrinya. Chelsea. Matanya terbelalak mendengar pria itu mengalihkan rencana. Siapa lagi? Ternyata wanita itu tidak bisa disepelekan. Otaknya cukup cerdas mengendus tabiat saya. Badannya menyondong ke depan, menatap Livia lebih dekat. Tetap jalankan tugas kamu. Jangan hanya memposting kelakuan buruk Arman, tapi jelek-jelekan keluarga besar Andi Malarangeng juga. Toh kamu bukan bagian dari mereka kan? Sudah diusir kok. Punggungnya kembali bersandar di sofa. Saya muak, karena selama beberapa dekade, keluarga itu selalu disanjung para petinggi. Tujuan kita tetap sama, kamu hancurkan nama baik mereka, saya akan berikan semua yang kamu inginkan dari mereka. Tapi tunggu saya dilantik dulu, biar lebih punya kekuasaan. Beliau terus meyakinkan. Ketakutan dan kegelisahan yang tadi dirasakan Livia, perlahan hilang. Ia bisa bernapas lega dan mengusap perutnya yang mulai terasa lebih buncit. Ya, sejauh ini ia menyimpan dendam, atas perlakuan kasar Arman hari itu. Sama seperti Livia, Waldan pun sama. Telah menerima sekoper uang dari Pak Sunarto hari itu. Apapun yang dia inginkan, sekarang bisa terpenuhi. Termaksud membayar tim pengacara terbaik untuk mengambil hak asuh putrinya dari Nada. Mbak Nia tercengang, melihat adiknya memberikan segepok uang kepada orang-orang itu. Saat tim pengacara itu pergi meninggalkan rumahnya, barulah ia berani menghampiri Waldan di ruang tamu. Wal, duit dari mana? Melirik sinis seraya meng. S4P rokok di tangannya. Aku ada tabungan lain. Pokoknya Mbak siap-siap saja. Tak lama lagi Aiza akan tinggal bersama kita. Segepok uang Waldan keluarkan dari saku jaketnya dan dilemparkan ke arah Mbak Nia. Itu untuk uang belanja. Kalau masih kurang, nanti aku tambah. Yang penting Mbak mau merawat Aiza dan berjanji memperlakukannya seperti putri sendiri. Wah kalau begini sih, oke. Tawannya terdengar cekikikan. Apalagi sudah lama Mbak Nia tidak memegang banyak uang setelah ditinggal suami dan harus menanggung semuanya sendiri. Setelah kemarin harus pulang ke rumah, malam ini Chelsea tak pernah beranjak dari ruang rawat suaminya. Masih dengan mukena yang melekat di teasterisbuhnya, ia duduk di tepi berangkar. Mengusap tangan dan wajah Arman dengan handuk kecil yang dibasahi dengan air hangat. Keheningan ini membuatnya lebih betah merajut asa. Berharap, saat fajar menyingsing, semua kembali seperti semula, berbahagia, tanpa menelibatkan air mata seperti yang sudah-sudah. Aku harap, kata selamanya yang kamu ucapkan di awal pernikahan kita, tidak selesai di sini, Mas. Air mata Chelsea luruh lagi, mengingat semua perjuangan dan pengorbanan Arman demi meluluhkan hatinya. Sekuat apapun Chelsea di luar sana, ia tetap seorang istri yang rapuh tanpa suaminya. Meski banyak kurangnya, tapi Arman selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk An4K dan istrinya. Tiba-tiba Chelsea ingat ucapan dokter siang tadi. Bahwa Arman mengalami syok hebat karena kehabisan. 11. Banyak deasterisrah saat kejadian. Hal itu mempengaruhi fungsi otak dan akhirnya berakhir kritis seperti ini. Tapi, harapan hidupnya masih sangat besar. Punggung yang ia gunakan sebagai tameng benar-benar kokoh, sampai bisa bertahan sejauh ini, meski terluka parah. Diusapnya wajah sang suami untuk kesekian kali. Mendekatkan mulut di depan telinga dan mulai berbisik. Bangunlah, sebelum air mataku mengering. Aku sangat mencintaimu, Mas. Chelsea kembali memeluk raga itu dan dengan sengaja memperdengarkan tangisnya. Menyuarakan lukanya, hingga Arman tak betah berlama-lama di alam bawah sadarnya. Perlahan Chelsea bangkit,
berjalan mendekati meja nakas. Mengeluarkan pistol jenis Colt 4601 dari dalam tasnya. Raut wajah yang tadi sendu, berubah datar dan dingin. Di belakang sana, tanpa dilihat oleh Chelsea yang masih sibuk di depan meja, jari-jari tangan Arman bergerak pelan, sebelum akhirnya kembali pasif. Di malam yang sama, diskusi rahasia sedang dilaksanakan sebelum acara pelantikan. Pak Sunarto memimpin pertemuan itu dan mempresentasikan rencana selanjutnya yang akan ia jalankan setelah mendapatkan kursi keempat PORES. Penyerangan kali ini, targetnya adalah istri A. Beliau menyodorkan selembar foto. Setelah saya naik nanti, kita gunakan S3 NEJ 4T terbaik untuk melenyapkannya. Bukannya mengangguk, kumpulan pria itu malah terkekeh. Pak, kenapa kita harus mengeluarkan kartu as hanya untuk menyingkirkan wanita semungil ini? Seorang pria berdecak, remeh. Ini mah, saya sendirian juga bisa. Tapi, saya dengar dari beberapa orang, wanita ini pernah ikut terlibat mengungkapkan kasus besar beberapa tahun lalu, ungkap Pak Sunarto. Itu hanya alibi saja agar istrinya dipuji para petinggi. Aslinya anggota itu sendiri yang menyelesaikan. Tidak mungkinlah, wanita itu yang menyelesaikan kasus sendiri. Apa yang bisa dilakukan tangan lentiknya di medan tempur? Semuanya kembali tertawa, sedangkan Pak Sunarto kembali berpikir. Cerita-cerita yang ia dengar, sangat meyakinkan. Tapi, benar kata para anempat kebuahnya, tidak mungkin wanita seperti Chelsea mempunyai kemampuan layaknya seorang Srikandi Polri. Untuk jaga-jaga, tetap gunakan rencana tadi. Kurangi orangnya saja. 2 atau 3 orang saja cukup. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Pak Sunarto menghis 4P cerutunya untuk terakhir kali lalu dibuang dan diinjak hingga padam. Kembali fokus pada obrolan dan rencana lain, untuk kedepannya. Di balik tembok pembatas, seseorang sedang mendengarkan seraya menikmati lollipop coklat. Wajahnya hampir tak terlihat, tertutup topi jaket yang dikenakannya. Hampir 1 jam ia mendengarkan, dan akhirnya memutuskan untuk beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Berjalan cepat dengan kepala menunduk ke arah pintu belakang kantor yang begitu lengang, dini hari ini. Hei, siapa di sana? Langkah kakinya terhenti tepat di depan pintu. Melirik 2 orang yang sedang berlari cepat ke arahnya. Tanpa pikir panjang, ia segera menghindar. Memutar arah untuk mencari tempat teraman. 12. Kedua petugas itu, mengejar cepat. Melewati lorong gelap dan akhirnya kehilangan jejak karena orang tadi sangat gesit, melesap bagai kilat. Astaga, siapa orang itu? Kembali menoleh kanan kiri, tapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Lebih baik kita laporkan hal ini ke Pak Sunar. Biar beliau tahu, kalau ada penyusup masuk ke kantornya. Betul, ayo. Kedua pria itu berbalik, hendak pergi menghampiri sang atasan di ruang pribadinya. Tapi, rencana itu akhirnya terhalang, karena seseorang tiba-tiba menarik kerah baju mereka dari belakang. Siapa ini? Lepas. Bak. Serak. Serak. Tanpa babi bu, ia menyayat leher kedua pria itu dengan B314T, sampai jatuh terkapar di lantai koridor yang begitu gelap dan lengang. Setelah memastikan kedua orang itu meregang nyawa, langkahnya kembali berlanjut. Berjalan santai seraya memutar-mutar S4UB3L4T di tangannya. Menapak langkah demi langkah dan akhirnya berhenti tepat di area halaman belakang yang dipenuhi semak belukar. Kepalanya mendongak, membiarkan cahaya rembulan malam menyinari wajah yang dipenuhi B3RC4KD*R4H. 13. Awan hitam perlahan meredupkan cahaya rembulan malam. Ia kembali menunduk, sebelum lenyap di tengah gelapnya malam. Tanpa meninggalkan jejak sebagai petunjuk siapa dia sebenarnya. Pagi menyingsing dan akhirnya menggemparkan.
Baru saja beranjak dari ruang rapatnya, Pak Sunarto dan beberapa orang dikejutkan dengan penemuan 2/4 buahnya. Sialan, beliau berlutut, menyentuh droh yang berceceran di lantai dengan ujung jari telunjuknya. Diusap dan dihirup. Kejadian ini, belum lama. Beberapa jam yang lalu pasti ada penyusup masuk kemari. Pak, seorang pria mendekat. Semua CCTV, rusak. Tidak ada rekaman apapun. Saya sudah memeriksa semua dengan detail. Entah umpatan apa lagi yang bisa keluar dari mulutnya. Tak bisa dielak, sekarang beliau mulai merasa terancam dan gelisah. Apa mungkin ada orang yang sudah mengendus tabiat buruknya?